Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, tim pengajar tata tulis karya ilmiah. Pada video kali ini, kita masih membahas komponen bab 1 pendahuluan, bagian yang kedua. Komponen pada sebuah makalah ada yang sangat simpel, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup kajian atau pembatasan masalah, metode dan teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Nah, ada pula yang lengkap dengan hipotesis dan anggapan dasar atau postulat, dan hipotesis dan anggapan dasar ini merupakan bagian yang bersifat opsional. Berikut adalah bagian inti atau tubuh karangan. Setelah kita membahas latar belakang masalah pada video selanjutnya, berikutnya kita akan membahas penulisan rumusan masalah. Terdapat 4 syarat minimal yang harus dipenuhi untuk menulis rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah harus berupa kalimat tanya. Yang kedua, pada penelitian atau makalah tata tulis karya ilmiah, Anda diminta untuk membuat minimal 2 pertanyaan. Dan yang ketiga, rumusan masalah harus merupakan pokok pembicaraan yang akan Anda bahas dalam penelitian. Dengan kata lain, rumusan masalah sangat berkaitan dan harus mendukung judul penelitian Anda. Dan yang terakhir, yang keempat, rumusan masalah direpresentasikan dalam kalimat tanya yang memerlukan jawaban berupa pemaparan. Oleh sebab itu, gunakanlah kata tanya mengapa dan bagaimana. Berikut contoh rumusan masalah pada makalah yang berjudul Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di ITB Kampus Ganesha. Selanjutnya kita bahas tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan tujuan objektif yang akan Anda lakukan dalam menulis karya ilmiah. Mengapa disebut tujuan objektif? Karena Anda pun memiliki tujuan subjektif dalam penelitian. Nah, tujuan subjektif tersebut biasanya disimpan pada halaman judul dan prakata. Misalnya, memenuhi tugas tata tulis karya ilmiah, dan lain-lain ya. Nah, tujuan objektif dia harus mengacu pada rumusan masalah. Biasanya jumlahnya pun harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya ada 3, maka tujuan objektifnya pun 3. Kemudian secara teknis, tujuan penelitian biasanya memuat kata operasional seperti menganalisis, menemukan, meningkatkan, penurunan, dan lain-lain. Berikut contoh tujuan penelitian pada makalah yang berjudul Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di ITB Kampus Ganesha. Hal yang harus dicatat juga bahwa setiap subbab didahului dengan kalimat pembuka sebelum masuk pada inti masalahnya. Berikutnya adalah ruang lingkup kajian. Ruang lingkup kajian atau pembatasan masalah atau aspek yang diteliti merupakan subbab yang berisi rincian aspek yang diteliti. Ruang lingkup kajian hanya berupa list kata dan frasa penting yang akan dibahas pada sebuah pasal atau subbab atau bab. Dengan kata lain, ruang lingkup kajian adalah poin-poin apa yang akan dibahas agar rumusan masalah terjawab. Nah, ruang lingkup kajian memuat segi-segi apa yang akan dikaji untuk menjawab atau memecahkan masalah yang telah diajukan pada rumusan masalah. Berikut contoh ruang lingkup kajian pada makalah yang berjudul Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di ITB Kampus Ganesha. Jika sebelumnya ruang lingkup kajiannya dibuat dalam bentuk paragraf, maka ini merupakan contoh ruang lingkup kajian dalam bentuk poin-poin. Selanjutnya kita akan bahas metode dan teknik pengumpulan data. Nah, subbab metode dan teknik pengumpulan data memuat tahap-tahap riset yang akan Anda lakukan. Anda dapat memaparkan metode dan objek penelitian. Tahap pengumpulan data yang tepat akan membuat data Anda menjadi kredibel. Nah, teknik pengumpulan data adalah bagaimana cara Anda mengumpulkan data. Apakah dengan penelitian di laboratorium, mengadakan wawancara pada responden, menyebarkan angket atau kuesioner, atau hanya melakukan studi literatur.
Jangan lupa sebutkan jumlah respondennya, siapa saja yang kalian jadikan responden. Berikut adalah contoh metode dan teknik pengumpulan data pada makalah yang berjudul Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di ITB Kampus Ganesha. Nah, subbab terakhir pada bab 1 pendahuluan adalah sistematika penulisan. Sistematika penulisan merupakan garis besar pembagian riset yang akan Anda tuliskan. Nah, sistematika penulisan ini berupa paragraf yang menggambarkan isi makalah. Nah, selain itu sistematika penulisan ditulis dalam bentuk kalimat dan hanya dalam satu paragraf. Nah, pada intinya sistematika penulisan ini memindahkan daftar isi yang asalnya per poin menjadi sebuah kalimat dalam sebuah paragraf. Berikut adalah contoh sistematika penulisan makalah yang berjudul Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di ITB Kampus Ganesha. Nah, pada subbab sistematika ini dahului juga dengan kalimat pembuka ya. Terima kasih.